Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau debt to equity ratio pada data rasio keuangan 5 perusahaan yang telah kami pilih. Izin memperkenalkan diri, saya Nurhalis Majid dengan NIM 1033 dan teman saya Tasya Aurel Oktariani dengan NIM 1034, Ivon Tri Anditi dengan NIM 1035, Capita Amalisi dengan NIM 1041, Desi Natalia Yalla dengan NIM 1042, dan Fauzia Afrizal dengan NIM 1043. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Landasan teori laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan pihak perusahaan. Tujuan laporan keuangan sangat berperan penting dalam perusahaan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan dan juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Menurut Fahmi 2011, tujuan laporan keuangan adalah laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Di sini ada landasan teori, ada struktur modal. Struktur modal adalah bauran dari hutang, saham preferen, dan saham biasa. Di samping itu juga terdapat obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Pengukuran struktur modal dapat dilakukan melalui perhitungan tingkat leverage perusahaan yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan didanai dengan hutang. Pengertian struktur modal menjelaskan apa kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga saham perusahaan. Jika kebijakan pembelanjaan perusahaan dapat mempengaruhi ketiga faktor tersebut, bagaimana kombinasi hutang jangka panjang dan modal sendiri yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan atau meminimal biaya modal perusahaan atau memaksimalkan harga pasar saham perusahaan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada modal kerja, struktur aktiva, skala perusahaan, probabilitas, growth opportunity, risiko bisnis. Selanjutnya, tujuan struktur modal. Tujuan struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya, yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian. Pengaturan modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua, mengurangi resiko finansial. Struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Yang ketiga, meminimalkan biaya modal. Struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan dana. Pengaturan modal yang baik dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang tersedia. Yang kelima, membantu perencanaan pajak perusahaan. Bagi perusahaan yang memilih dana utang, pengaturan modal yang baik dapat membantu pengurangan pajak, manfaat, dan tabungan, sehingga mengurangi biaya pinjaman. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang sehat dapat meningkatkan minat menarik para investor untuk menanamkan saham di suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis. Pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset yang dimiliki. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar, menurut Wiagustina 2014. Penelitian ini menggunakan rasio lancar atau current ratio sebagai proksi likuiditas. Rasio lancar dapat diukur dengan membandingkan nilai aktiva lancar dengan hutang jangka pendek.
Rasio ini dapat menggambarkan kesanggupan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Untuk hipotesis 1 adalah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Perusahaan yang memiliki struktur aktiva yang besar akan memperoleh kepercayaan dari peminjam dana karena semakin besar struktur aktiva yang dimiliki perusahaan, maka dana yang diperoleh juga akan semakin besar. Skala yang besar akan membutuhkan struktur aktiva yang besar pula untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan tersebut akan menggunakan utang dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, terhadap pengaruh positif struktur aktiva terhadap struktur modal. Hipotesis 2, terhadap pengaruh positif struktur aktiva terhadap struktur modal. Nah, yang selanjutnya dari kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis. Ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Profitabilitas merujuk pada laba bersih dari operasi perusahaan. Ini menunjukkan seberapa efektivitas operasional suatu perusahaan dan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Tanpa keuntungan atau profit, perusahaan akan sulit mendapatkan modal dari pihak eksternal jika tidak memiliki keuntungan. Jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka perusahaan memiliki lebih banyak dana internal yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hipotesis ketiga yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Yang selanjutnya ada pengaruh likuiditas, struktur aktiva, profitabilitas. Dari teori-teori tersebut, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 4, likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas terdapat pengaruh terhadap struktur modal. Nah, untuk selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. A. Uji T. Yang pertama, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang B, uji F. Jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, di sini saya Puja Aprijal akan menjelaskan terkait dengan konsep variabel pengolahan data. Untuk variabel X atau variabel independen yang mempengaruhi pada penelitian yang kami lakukan, kami melakukan analisis terhadap beberapa variabel independen atau variabel bebas, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel likuiditas dengan menggunakan current ratio atau rasio lancar sebagai variabel X1, dan juga ada struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset turnover atau FAT sebagai variabel X2, dan juga profitabilitas dengan menggunakan return on asset atau ROA sebagai variabel X3, dan juga untuk variabel Y atau variabel dependent yang dipengaruhi. Di sini kami menggunakan variabel struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio sebagai variabel terikatnya. Oke, next. Untuk kerangka pemikiran tertulis, variabel X atau variabel independen yaitu current ratio atau sebagai variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau variabel dependent, yaitu struktur modal dengan menggunakan DER. Dan juga untuk variabel X2 yaitu struktur aktiva, kami menggunakan FAT. Di sini dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap variabel Y atau variabel dependent, yaitu struktur modal.
Dan juga untuk variabel profitabilitas, variabel X3 menggunakan return on asset atau ROA. Di sini dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Oke, next. Di sini untuk konsep variabelnya sendiri yaitu Carnasio. Di sini perbandingannya yaitu perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar. Rumusnya sebagai berikut, satuannya persen. Dan juga untuk peak asset turnover, variabel X2, perbandingan antara penjualan dengan aset tetap. Nah, rumusnya sebagai berikut. Dan juga return on asset sebagai variabel X3, yaitu perbandingannya antara laba usaha dengan total aktiva. Rumusnya sebagai berikut. Dan juga debt to equity sebagai variabel yang dipengaruhi, yaitu perbandingan total hutang dengan modal. Rumusnya sebagai berikut. Oke. Next. Nah, di sini kami menggunakan data time series dari kelima perusahaan sebagai berikut, yaitu yang pertama PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang kedua PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yang ketiga PT ABC Presiden Indonesia, yang keempat PT Unilever Indonesia Tbk, dan yang kelima PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Di sini kami menggunakan time series dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dari kelima perusahaan berikut. Dan di sini bisa dilihat kami menggunakan seperti yang sudah dijelaskan, menggunakan rumus Carnasio, rumus VAT, ROA, dan juga DER. Untuk hasil dari perhitungan laporan keuangan dari kelima perusahaan yaitu sebagai berikut dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Capita. Untuk Capita dipersilahkan. Terima Di kasih. sini saya akan membahas terkait dengan hasil uji hipotesis yang telah kami lakukan menggunakan software IBM SPSS 23. Nah, dengan memasukkan data-data dari tabel time series yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, di sini dihasilkan beberapa tabel yang menjelaskan terkait dengan hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Yang pertama di sini saya mendapatkan hasil dari model summary-nya, ada nilai dari R-square, di mana pada tabel summary ini diperoleh nilai R-square sebesar 0,695, yang jika diterjemahkan itu sebesar 69,50%. Variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi X1, current ratio, yang X2, fixed asset turnover, dan yang X ketiga yaitu adalah ROA. Sedangkan sisanya, pengurangan dari 100% dan 69,50% menghasilkan nilai sisanya yaitu 30,50%, itu dijelaskan oleh faktor lainnya di luar penelitian. Untuk yang selanjutnya adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini itu menunjukkan hubungan pengaruh dari regresi linear berganda, di mana di sini juga menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Nah, berdasarkan perhitungan regresi linear, diperoleh data dari tabel ANOVA bahwa nilai F hitungnya di sini itu adalah 15,956. Hasil ini lebih besar daripada nilai F tabel yang sudah ditentukan. F tabelnya di sini itu adalah sebesar 3,07 atau 3,07. Di mana berarti kalau lebih besar F hitung dibanding dengan F tabel dan juga dengan nilai signifikansinya 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05 yaitu di bawah nilai alfanya, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal yang kita gunakan itu adalah DER, Debt Equity Ratio. Oke, untuk selanjutnya adalah di tabel koefisien ini sendiri dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan dengan metode yang sama yaitu regresi linear berganda, diperoleh data koefisiennya sebagai berikut. Dari 5 perusahaan yang telah kami teliti, yaitu yang pertama dari struktur modal
ataupun DER memiliki nilai sebesar nilai unstandardized coefficient B-nya itu 5,402. Kemudian current ratio-nya memiliki nilai sebesar negatif 1,141. Sementara itu, fixed asset turnover atau FAT-nya memiliki nilai sebesar negatif 1,214. Dan yang terakhir dari ROA-nya itu sendiri memiliki nilai sebesar positif ya, hasilnya positif 0,589. Itu dari tabel koefisiennya, sehingga dapat dijelaskan bahwa di sini current ratio memiliki signifikansi atau nilai signifikansinya itu adalah 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05 ataupun nilai standar error yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan nilai arah yang negatif 1,141, maka hipotesisnya sebenarnya diterima. Kenapa hipotesisnya diterima? Ini dikarenakan kita melihat nilai signifikansinya saja. Nilai signifikansinya ini berkaitan dengan apakah dia signifikan atau enggak. Sehingga hipotesis pertama itu dapat diterima karena dia memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil sehingga dia signifikan. Jadi hipotesis pertama itu dapat diterima. Selanjutnya itu dari variabel yang X2, fixed asset turnover. Dengan nilai signifikansinya juga 0,004 maksud saya, yang lebih kecil daripada 0,05. Sehingga ya karena dia kecil, dia signifikan. Tetapi dari hipotesis yang berjalan itu sendiri, dia memiliki nilai yang positif, harusnya berpengaruh positif. Sementara arahnya sendiri setelah diuji itu memiliki arah yang negatif, 1,214. Sehingga dapat kami putuskan bahwa hipotesis kedua itu ditolak. Kemudian yang ketiga atau X3 dengan nilai signifikansi 0,375 yang lebih besar daripada 0,05. Berarti di sini dikatakan bahwa variabel X3 itu berpengaruh ke arah yang positif, seperti dengan arah yang 0,589 ini, dia positif, tapi tidak signifikan. Sehingga keputusannya hipotesis ditolak. Hal ini dikarenakan berdasarkan hipotesis sebelumnya, X3 itu seharusnya dihipotesiskan dia itu berpengaruhnya negatif. Sementara setelah hasil uji, dia pengaruhnya positif, sehingga hipotesis ditolak. Untuk yang selanjutnya adalah interpretasi hasil regresi. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di sini kita menggunakan tabel T atau uji T, di mana uji T ini menggunakan uji dua arah atau two-tail, di mana dengan nilai alfanya adalah sebesar 0,05. Sehingga dengan nilai alfa tersebut dengan uji two-tail dihasilkan nilai T tabel 0,025 dengan DF-nya itu sebesar 21. Sehingga tabel yang diperoleh oleh kami yaitu adalah sebesar 2,07961. Sementara itu untuk F tabelnya sendiri berdasarkan nilai DF-nya itu kita temukan bahwa F tabel adalah 3,07. Lalu untuk hasil uji hipotesis yaitu sendiri. Untuk hasil uji hipotesisnya itu seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1 terhadap variabel Y adalah 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai unstandardized B sebesar negatif 1,141 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio berpengaruh negatif tapi signifikan terhadap struktur modal DER. Berdasarkan hasil hipotesis yang tertera, maka hipotesis 1 yang berbunyi likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal itu dapat diterima karena kita hanya melihat atau memperlihatkan terkait dengan pengaruh signifikannya atau enggak. Karena hasil perhitungan tersebut menyatakan nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, berarti variabel X1 itu dapat ataupun hipotesis pertamanya itu dapat diterima. Untuk yang selanjutnya adalah hasil uji hipotesis kedua, di mana di sini bahwa variabel X2 terhadap variabel Y itu memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai alfa yang telah ditentukan, yaitu 0,04. Itu lebih kecil daripada 0,05. Dengan nilai unstandardized B-nya sebesar negatif 1,214. Berarti dia arahnya negatif. Dia signifikan, tapi pengaruhnya negatif. Berdasarkan hasil hipotesis yang tertera juga, maka hipotesis yang kedua
di mana yang berbunyi terdapat pengaruh positif struktur aktiva dengan struktur modal itu ditolak. Dikarenakan nilai pengaruh ataupun arah yang diperoleh dari hasil perhitungan memiliki nilai yang negatif, yang bertolak belakang dengan hipotesis menyatakan bahwa pengaruhnya itu adalah positif. Selanjutnya dari uji hipotesis 3. Di sini nilai signifikansinya diketahui lebih besar daripada nilai alpha atau standar error yang telah ditentukan, di mana nilai signifikansinya itu sendiri sebesar 0,375 yang lebih besar tentu saja daripada 0,05 dengan nilai standar ZB-nya sebesar 0,589 yang mengartikan bahwa pengaruhnya itu adalah positif tapi tidak signifikan. Nah, berdasarkan hasil hipotesis yang tertera juga pada hipotesis ketiga, yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan, ini hipotesisnya ditolak. Kenapa? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya juga di hipotesis kedua, dia menghasilkan nilai pengaruhnya itu ke arah positif, bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan hasilnya negatif, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Oke, yang terakhir di sini adalah hasil uji hipotesis yang keempat, di mana ini membahas terkait dengan pengaruh current ratio, fixed asset ratio, return on asset terhadap struktur modalnya, yaitu debt equity ratio. Nah, di sini hasil pengujiannya dapat dilihat dari tabel ANOVA ataupun dengan menggunakan F-hitung dan F-tabel. Setelah melakukan hasil pengujian, ditentukan bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y atau variabel dependennya sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05 atau lebih kecil daripada standar error nilai alfa yang telah ditentukan. Dan nilai F-hitungnya sendiri itu sebesar 15,956 yang lebih besar tentu saja daripada F-tabel, yaitu 3,07. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ini diterima. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan F-nya atau F-hitungnya itu selain berada pada area penerimaan hipotesis, di sini juga dapat diterjemahkan bahwa adanya pengaruh secara simultan ataupun bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependennya, sehingga dapat dijelaskan bahwa hipotesis keempat ini diterima karena terdapat pengaruh di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Nah, untuk kesimpulannya di sini dapat disimpulkan pembahasan dan analisis di atas bahwa struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kemungkinan akses dana, keberanian perusahaan menanggung resiko, rencana strategis pemilik, serta analisis biaya dan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari setiap sumber dana. Pada setiap sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya terkait dengan status perusahaan itu sendiri. Dengan adanya analisis struktur modal debt to equity ratio dari 5 perusahaan, yaitu PT Indoput Sukses Makmur Tbk, PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk, PT ABC Presiden Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan mengacu pada data laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi perusahaan, maka didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, di antaranya likuiditas dengan menggunakan current ratio, struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset ratio, serta profitabilitas dengan menggunakan return on asset. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.